sini kami akan memaparkan materi periodisasi demokrasi atau pemerintahan NKRI dari mulai merdeka sampai sekarang. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa diawali dengan masa revolusi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengkoordinasi semua kekuatan yang ada di dalam negeri ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan masih tidak percaya dari DPR. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rombongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambahkan catatan dalam sejarah bangsa ini dan rakyat semakin menderita. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Kedua adalah Gerakan Darul Islam atau DITI di daerah Jawa Barat. Dua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 12 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. A. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. B. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. C. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. D. Pertanggungjawaban kabinet adalah Dewan Perwakilan Rakyat. E. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. F. Presiden RI mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain presiden dan para menteri, negara juga mempunyai senat dengan perwakilan rakyat, mahkamah agung dan dewan pengawas keuangan sebagai alat kelengkapan negara. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat sebagaimana telah diuraikan di muka merupakan politik kecil-kecilnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dan konferensi meja bundar memang mengharapkan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir oleh dokter. Kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan. Maka pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya
Pemberontakan Andi Agis di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Agis ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut menjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung pembentukan negara federal. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa pada waktu periode panjang Andi Agis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Padularang. C. Gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stevens Somoke yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 5 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Padularang. Tiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus. UUD SRI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik. Dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden Insinyur Soekarno dan DRS Soeharto. Kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintah yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, dan dewan pengawas keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUD SRI 1950 dibentuk dengan perwakilan rakyat sementara yang merupakan gabungan antara anggota DPR RIS, ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden. Praktis sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUD 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran. Keteraturan dan kestabilan politik hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1990 sampai 1999. Telah terjadi 7 kali pembentukan kabinet. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya dan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rencananya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali UUD 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali dengan perubahan terhadap bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 2009 yang berisi di antaranya sebagai berikut: A. Pembubaran konstituante, B. Memperlakukan UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1960. C. Pembentukan MPR dan DPR sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya A. Gerakan Darul Islam Tentara Indonesia (GTI). 2. 1. Daerah Sulawesi Selatan, 2. Daerah Aceh, 3. Daerah Kalimantan Selatan. B. Pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang disusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan
atas Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang menjabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio yang menjabat yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah kepala staf angkatan darat, laut, udara, kepolisian negara, jaksa agung, ketua dewan perencanaan nasional dan wakil ketua dewan pertimbangan agung. Menteri-menteri muda, menteri-menteri 50 orang. Pelaksanaan pemerintah pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Gagasan Nasional inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut dimasukkan dalam URI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Nasional termasuk di dalam PKI harus diperhatikan dalam perjuangan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikut sertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Lima, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 19 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhir-akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai akhirnya pada masa Orde Lama digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Yang muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Perintah utama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru berupa pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Eksekutif dari kebijakan tersebut adalah digunakan sebagai keamanan dalam rangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindak dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi dan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, pembangunan tidak akan selama menemukan kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru penerapan pemerintahan pada residensial atau kelebihan dari pemerintahan Orde Baru. A. Perkembangan pada penduduk masyarakat yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Suksesnya mengurangi A. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi di dalam perasaan 36 Undang-Undang 1945 jadi proyek ekonomi. Pembangunan ekonomi seperti B. Bidang politik kekuasaan radikal lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana pegang kedudukannya berbeda dibandingkan dengan lembaga legislatif. B. Bidang hukum perundang-undangan yang berfungsi mengatasi kekuasaan presiden kurang memadai sehingga kekuasaan ini memberi peluang adanya praktik KKN oleh pemerintahan. Supervisi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung yang berharap tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat dan yang dekat dengan penguasa. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 1 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong kemerdekaan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintah yang demokratis. Untuk itu perlu di seluruh pemerintahan yang konstitusional atau pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan B. Pemerintahan atas hak asasi manusia dan hak warga negara.
Sekian dari